Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini adalah Yesus adalah nama dan kemuliaan Allah. Yohanes 1 Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ayat 5 ya. Oleh sebab itu ya Bapa, artinya Allah ya, permuliakanlah aku. Aku itu Yesus fisik ya, manusia. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak zaman purbakala, sebelum dunia ada, Yesus di sorga adalah Allah, itu yang penuh kemuliaan. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 58. Bapa, ini artinya Allah, muliakanlah namamu. Ya. Nama Allah adalah Yesus. Ya, muliakanlah namamu, nama Yesus ya. Waktu itu Yesus masih manusia ya, fisik ya. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku, Allah ya, telah memuliakannya. Ya. Memuliakan nama Yesus ya. Dan aku, ini kata Allah, akan memuliakannya lagi. Ya. Memuliakan nama Allah itu, yaitu Yesus. Ya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa nama Allah sejak purbakala, sebelum segala abad, adalah Yesus. Yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat 12. Yesus yang fisik, manusia itu ya, berkata, aku memelihara mereka dalam namamu. Namamu ya, nama Allah yaitu Yesus ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jelas ya? Nama Allah itu Yesus. Yesus itu lalu diberikan ya nama itu kepada manusia itu, manusia Yesus ya. Jadi Yesus itu nama Allah ya. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah di sorga maupun anak manusia fisik ya di bumi sama-sama namanya Yesus. Jadi yang di sorga itu ya, Allah itu Yesus, yang di bumi manusia itu Yesus, sama-sama Yesus ya. Maka benar ya 100% Roma 16 ayat 25 dan 27 ya, nama Allah dirahasiakan, didiamkan berabad-abad lamanya, lalu dinyatakan, dan ternyata nama Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus ya. Kita baca dulu Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan. Perhatikan ya, Injil itu ya, ini huruf besar ya, itu adalah Yesus ya. Menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus ya, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Berabad-abad lamanya, berabad-abad itu di hadapan Allah. Satu abad itu sekian ratus tahun ya, berabad-abad itu tinggal kali aja. Nah itu berapa lama? Lalu dikalikan satu hari di hadapan Allah itu
1000 hari di bumi. Nah, tinggal kalikan. Jadi kenapa dikatakan berabad-abad? Karena saat itu belum ada manusia. Sebab itu nama itu dirahasiakan. Nah, mengerti? Jelas. Yang bisa menjelaskan ini adalah mereka yang dibukakan pikirannya oleh Yesus, bukan oleh Bapa, bukan oleh Allah Tritunggal. Kalau mereka itu pasti tafsir bebas. Ini ayat Alkitab. Ya, jadi kenapa nama itu dirahasiakan? Ya karena belum ada manusia. Manusia belum diciptakan. Amin. Nah itu harinya Allah. Jangan tanya, oh kapan harinya? Ya tergantung Allah. Nah pada saat Allah itu menjadi manusia, baru saat itulah harinya Allah. Allah memberitakan, membuka rahasianya yang dibiarkan berabad-abad itu, yaitu namanya adalah Yesus. Ya. Yudas 1 ayat 25. Ya. Saya bacakan lagi. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita. Nah, kan Allah yang esa itu juru selamat oleh Yesus Kristus namanya, Tuhan kita. Bagi Dia ya, adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Kapan? Sejaknya, sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Allah Tritunggal, nggak ada ayatnya. Ini semuanya berbicara mengenai Yesus. Bapa, nggak ada ayatnya. Ini semua berbicara mengenai Yesus. Alkitab itu bicara mengenai Yesus. Tidak pernah bicara mengenai Allah Tritunggal. Tidak pernah bicara mengenai si Bapa. Tidak pernah. Sebab itu Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena itu adalah nama Allah. Amin. Baru dengar kan? Jadi kalau dibilang, oh harus berdebat dengan supaya banyak katanya viewer, harus berdebat dengan para pendeta Tritunggal, antara lain pendeta Juma. Level mereka itu level pribadi, belum level roh. Level pribadi itu muter-muter, itu tidak pernah memahami Allah. Jadi nggak ada gunanya. Kalau mereka mau bertanya, tanya aja, dan saya akan menjawab dengan ayat-ayat Alkitab. Tuh, kalau berdebat ya kayak di pinggir jalan, nggak ada gunanya, hanya ramenya aja. Wah, rame kan? Tapi nggak ada kesimpulannya. Buat apa? Sedikit atau banyak viewer ya dalam YouTube saya itu nggak terlalu penting bagi saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan mengirim orang-orangnya untuk mampir, ya, melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan. Itu aja. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Maka pikiran Bapak Ibu semuanya akan dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Amin. Shalom.